Berikut adalah kisah dan pelajaran dari orang-orang yang khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Dengan membaca dan menghayati ibadah orang-orang yang khusyuk akan menjadi motivasi bagi diri kita untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat. Karena kita akan mengetahui betapa sholat yang kita kerjakan selama ini jauh dari kata sempurna. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Saya akrab dengan Rasulullah. Kami saling berbagi cerita. Ketika waktu sholat sudah tiba, beliau seakan-akan tidak mengenali diri saya, dan saya tidak mengenal beliau, karena disibukkan dengan keagungan Allah." Amr bin Utbah merupakan seorang tabi'in yang dikenal dengan kehusuannya di dalam melaksanakan sholat. Suatu ketika budak milik Amr bin Utbah mendengar suara auman singa, sehingga siapa saja yang ada di tempat itu berlarian. Hanya tinggal Amr bin Utbah yang sedang sholat. Setelah peristiwa itu, sang budak dan lainnya pun bertanya kepada Amr bin Utbah, "Apakah Anda tidak takut singa?" Maka Amr pun menjawab, "Sesungguhnya aku benar-benar malu kepada Allah jika aku sampai takut kepada selain Dia." Imam Bukhari satu ketika melaksanakan sholat bersama para sahabatnya. Setelah selesai mengerjakan sholat, ulama besar ini melaksanakan sholat sunnah. Setelah usai melaksanakan sholat sunnah, Imam Bukhari mengangkat ujung gamisnya dan bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah kalian melihat ada sesuatu di balik gamis?" Ternyata di balik kainnya didapatkan seekor lebah dan terlihat bekas sengatan di kulit Imam Bukhari sebanyak 16 atau 17 sengatan, dan itu menyebabkan bengkak di badannya. Seorang dari sahabat Imam Bukhari pun bertanya, "Mengapa engkau tidak membatalkan sholat sejak awal disengat?" Imam Bukhari pun menjawab, "Aku sedang membaca surat dan aku menginginkan untuk menyempurnakannya." Diriwayatkan dari Hatim al-Asom, ada seseorang yang bertanya kepada Hatim al-Asom tentang sholat yang ia kerjakan. Hatim al-Asom menjawab, "Bila waktu sholat sudah tiba, saya menyempurnakan wudhu. Kemudian saya mendatangi tempat sholat dan saya duduk di tempat itu sampai semua anggota diri saya menjadi kompak. Kemudian saya berdiri menghadap ke arah kiblat. Saya menjadikan Ka'bah ada di antara kedua alis saya, Sirat di bawah telapak kaki saya, surga di arah kanan saya, dan neraka berada di arah kiri saya. Malaikat pencabut nyawa ada di belakang saya. Dan saya meyakini bahwa sholat yang saya kerjakan adalah sholat yang terakhir. Kemudian saya berdiri di antara mengharap ampunan dan rahmat Allah dan takut kepada siksanya. Dilanjutkan saya takbiratul ihram dengan jelas, membaca bacaan-bacaan sholat dengan tartil, kemudian rukuk dengan tawadu, sujud dengan khusyuk, dan saya duduk iftirash. Saya mengerjakan semuanya itu dengan hati yang ikhlas. Saya tidak tahu apakah sholat saya diterima atau tidak." Diriwayatkan bahwa Khalab bin Ayyub pernah ditanyakan, "Apakah lalat-lalat itu tidak mengganggu sholatmu sehingga kamu tidak mengusirnya?" Beliau menjawab, "Saya tidak terbiasa mengerjakan sesuatu yang dapat merusak sholat saya." Si penanya lanjut bertanya, "Bagaimana bisa kamu bersabar atas gangguan lalat-lalat itu?" Khalab menjawab, "Saya pernah mendengar bahwa orang fasik dapat bersabar dengan cambukan raja agar ia dikatakan oleh raja sebagai orang yang sabar dan menjadikannya sebagai kebanggaan. Sedangkan saya berdiri menghadap pada Allah. Bagaimana mungkin saya dapat bergerak hanya karena lalat?" Diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib setiap masuk waktu sholat, tubuhnya bergoncang dan wajahnya berubah menjadi pucat. Ada seorang yang bertanya, "Apa yang terjadi pada dirimu wahai Amirul Mukminin setiap kali masuk waktu sholat?" Ali bin Abi Thalib menjawab,
telah datang waktu melaksanakan satu amanah besar dari Allah, di mana Allah telah menawarkan amanah tersebut kepada langit, bumi, dan gunung, tetapi mereka sama-sama menolak, dan saya sekarang sedang memikulnya. Diriwayatkan dari Muslim bin Yasar, ketika Muslim bin Yasar hendak melaksanakan sholat, maka ia berkata kepada keluarganya, "Bicaralah kalian semua, karena saya tidak mendengar pembicaraan kalian." Suatu hari, Muslim bin Yasar pernah sholat di Masjid Jami' kota Basrah. Di tengah ia melaksanakan sholat, ada tiang masjid yang rubuh, sehingga para jamaah berkumpul untuk menyaksikan kejadian itu. Tetapi anehnya, Muslim bin Yasar tidak merasakan semuanya sampai ia selesai mengerjakan sholat. Amir bin Abdillah adalah di antara orang-orang yang khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Ketika ia sholat, terkadang putrinya bermain dengan menabuh rebana, dan para keluarga perempuannya membicarakan kejadian-kejadian di rumahnya. Tetapi Amir tidak mendengar semua itu. Pada suatu hari ada yang bertanya kepada Amir bin Abdillah, "Wahai Amir, apakah pada waktu sholat pernah di hatimu berkata sesuatu?" Ia menjawab, "Ya, tentang berdirinya saya menghadap Allah." Amir bin Abdillah suatu saat melaksanakan qiyamul lail. Tiba-tiba ada wujud seekor ular yang masuk dari bawah gamisnya, lalu keluar dari saku, namun tidak mencelakai beliau. Ketika ada yang bertanya, "Kenapa engkau tidak mengibaskan ular itu darimu?" Amir Abdillah menjawab, "Aku benar-benar malu kepada Allah jika aku sampai takut kepada selain Dia." Amir Abdillah ketika hendak wafat, beliau menangis. Mereka yang datang pun bertanya, "Apakah Anda menangis karena sakit atau sakaratul maut?" "Aku menangis bukan karena sakitnya mati atau memberati dunia, namun karena aku tidak bisa lagi mendirikan qiyamul lail di musim dingin." Bagi kebanyakan manusia, qiyamul lail di musim dingin adalah amalan yang sangat berat. Namun Amir bin Abdillah telah merasakan nikmatnya, sehingga hal itu yang ditangisi oleh beliau saat hendak wafat. Diceritakan bahwa pada peristiwa perang Dzatir Riqa, ada seorang sahabat Ansor yang sedang sholat terkena lemparan anak panah sampai 3 kali. Tetapi semuanya tidak dirasakan karena ia telah merasakan manisnya bacaan-bacaan di dalam sholat. Sebagian ulama pernah ditanyakan, "Apakah kamu pernah mengingat sesuatu ketika sholat?" Ia menjawab, "Apakah ada yang lebih saya cintai dari sholat, sehingga saya mengingatnya ketika sholat?" Diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melaksanakan sholat, debar jantungnya terdengar dari jarak 2 mil. Abu Bakar Muhammad bin Ishaq mengisahkan, "Aku tidak mengetahui siapa yang sholatnya lebih bagus daripada Abu Abdullah Al-Marwazi. Telah sampai kepadaku kabar bahwa suatu saat ada seekor kumbang penyengat menyengat dahinya hingga darah mengalir ke wajahnya, namun ia tidak bergerak sama sekali." Mansur bin Al-Mu'tamir memiliki seorang tetangga wanita yang memiliki 2 anak perempuan yang biasa naik ke atas atap di malam hari di saat manusia terlelap dalam tidurnya. Suatu saat salah satu anak perempuan tetangga itu bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, untuk apa tiang yang saya lihat berada di atas atap si fulan itu?" Sang ibu pun menjawab, "Wahai anakku, itu bukanlah tiang. Itu adalah Mansur yang sedang sholat semalam subuh."